Kemudian di sini adalah bagaimana. Sehingga tadi saya ajak bahwa rencanakan dengan baik. Rencanakan baik. Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika, dia mengatakan, cara terbaik untuk meramal masa depan Anda, cara terbaik untuk meramal masa depan kita masing-masing adalah dengan menciptakannya. Jadi kita ciptakan sendiri masa depan kita masing-masing. Sekali lagi, jangan mengalir hanyut, membiarkan diri kita hanyut. Kita adalah makhluk hidup yang terbaik yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Kita lebih baik dari binatang, lebih baik dari tumbuh-tumbuhan, lebih baik dari batu. Kita punya akal, kita punya. Jangan hanyut, jangan membiarkan diri kita hanyut. Kita harus melawan arus kalau hanyut itu adalah jelek. Nah, sehingga bagaimana masa depan kita nanti? Ciptakan, ya, ciptakan. Jadi cara terbaik untuk meramal masa depan kita baik atau jelek, ciptakan sekarang. Ya, ciptakan. Oke. Baik, sekarang career plan. Jadi bagaimana sih merencanakan sebuah karir? Ya, harap ada banyak yang kalian catat ini ya, poin-poin. Meskipun materi nanti akan diberikan, tapi catatan kalian akan penting sekali. Karena setiap poin-poin di sini, setiap PowerPoint ini, intinya isinya hanya poin-poin yang kuat saja. Agar ini isinya menjadi 100%, catatan kalianlah yang melengkapi. Oke, jadi bagaimana rencana kita? Hijau ini adalah masa SMA, SMK. Yang kuning adalah masa kuliah. Dan yang merah adalah masa kerja. Ya, masa kerja. Sekarang bagaimana kita merencanakannya? Pilih profesi itu adanya di masa SMA, SMK. Kalau waktu SMA, SMK dulu belum pernah memilih, ya lakukan sekarang lah daripada nggak pernah sama sekali. Ya, pilih profesi. Mengapa kami menyarankan memilih profesinya itu ada di SMA, SMK? Karena disitulah dia itu akan memilih kuliah jurusan apa. Kalau di sini belum punya cita-cita akan berprofesi seperti apa, bagaimana dia berjuang untuk mencapai jurusan tertentu? Bagaimana dia berjuang untuk bisa diterima kuliah di perguruan apa dengan jurusan yang saya inginkan? Bagaimana bisa milih itu kalau nggak punya pilihan profesi sebelumnya? Nah, dan lain kali nanti ini akan ada pendetailannya yang akan saya ceritakan bagaimana anak saya yang bungsu. Saya pun juga belajar. Anak yang kedua baru mulai belajar, belum anak yang ketiga baru belajar betulan. Nanti waktu dia baru naik kelas 3 SMA, saya ajak milih profesi. Sehingga selama kelas 3 SMA, dia sudah tahu bahwa dia akan kuliah di mana, jurusan apa, syarat-syaratnya apa, sehingga dia mati-matian belajar selama kelas 3 itu supaya dia memenuhi angkanya diterima di sana. Dan alhamdulillah lancar semua sampai S1, S2, S3. Nah, karena apa? Karena benar dia benar. Kemudian mulai kuliah. Nah, dari kuliah di sini, ini kalau kita jujur gitu ya, rata-rata jumlah mereka yang bisa diterima di jurusan yang diinginkan itu jauh lebih kecil daripada jumlah yang diterima yang tidak terima. Artinya bahwa diterima di jurusan yang diinginkan jumlahnya lebih kecil daripada diterima di jurusan lain yang dia tidak. Jadi jumlah itu besar sekali. Nah, ini adalah penentu. Penentu. Karena apa? Dia harus segera menetapkan profesi. Bisa saja pilihannya tadi adalah salah satu pilihan yang di waktu SMA tadi akan
lolos menjadi salah satu jurusan, bisa saja enggak sama sekali. Tetapi di sini kita harus menetapkan profesi. Harus, ini wajib, betul. Karena kalau kita nggak menetapkan profesi di situ, meskipun jurusannya bukan jurusan kita yang pilih, ya, bukan jurusan kita yang milih, kita nggak akan pernah bisa membuat rencana apa yang akan kita lakukan. Selain ijazah S1, saya harus punya skill dan pengalaman apa untuk mendukung itu. Kalau kita nggak tahu kita mau jadi apa, terus kita bagaimana kita tahu bahwa kita butuh skill apa lagi, pelatihan apa, training apa. Nggak tahu kita buta. Sehingga rata-rata adalah setelah skill utama dan skill pendukung ini tidak tahu, kemudian waktu cari kerja itu masih nol. Jadi ijazah sendirian atau dilampiri pengalaman-pengalaman yang tidak berbobot atau tidak hubungannya dengan profesi yang kita kejar. Baru cari kerja perlu keterampilan lagi. Ya. Kemudian baru mulai karier bekerja. Jadi kurang lebih seperti ini career plan itu. Sehingga saya yakin bahwa teman-teman adik-adik kalian ini, ada yang mungkin sekarang masih bisa lah milih jurusan, belum telat. Gitu ya. Ada yang sudah, saya untung Pak, saya masih di semester 1 dan 2, saya masih bisa menetapkan profesi. Saya sudah ada di tengah-tengah sini Pak, telat dikit tapi masih bisa saya nyari menetapkan profesi dan menetapkan skill pendukung apa. Saya sudah di sini Pak, ya udahlah sekarang tinggal belajar cari kerja. Nanti ada tips-tips mencari kerja ini. Kemudian saya sudah mulai bekerja Pak, nggak apa-apa. Sekarang dengan mencari kerja ini maksudnya pola pikir yang benar agar berkarya dengan baik. Jadi adik-adik saya yakin ada di mana-mana, sedang di mana saja. Sehingga kalau kita pernah dengar CV, kurikulum vitae atau daftar pengalaman kerja, daftar pengalaman kerja itu harus direncanakan. Sehingga pada waktu SMA dan semester 1 kuliah, kurang lebih ya, paling lambat semester 2. Disinilah kalian merencanakan CV kalian nanti waktu di ujung sini, ingin CV yang kayak apa? Ya, kita ingin CV yang kayak apa? Kemudian di sini, kegiatannya selama kuliah ini, itu mengisi CV yang diinginkan di sini, yang direncanakan tadi. Di sini baru mengisi CV. Saya kuliah ini supaya lulus, ya minimal lulus dengan nilai di atas 3 lah, nggak usah sampai 4, gitu, nggak usah 3 saja cukup, 3.01 juga boleh, gitu ya. Ini adalah itu yang akan saya pasang di CV saya. Kemudian sertifikat pendukung ini, pengalaman pendukung ini yang saya kejar agar nanti masuk di CV. Karena apa? Saya ngincar profesi ini di perusahaan sana. Jadi seperti itu. Ini bisa direncanakan betul-betul. Kemudian yang terakhir, baru namanya jual CV. Nah sekarang, coba dicek CV masing-masing. CV kalian ini apa betul-betul berbobot untuk layak dijual. Jangan-jangan orang dikasih cuma-cuma aja nggak mau. Menyedihkan. Padahal masa emas, periode emas yang 20% tadi sudah terlanjur Anda lewati. Nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Jadi bayangkan ya. Jadi mari yang masih sempat rencanakan CV kalian masing-masing dengan baik. Sekarang bagaimana milih profesi? Mungkin sebelum lanjut, Pak Iqbal mau di break tengah, Pak? Pak Iqbal. Ya, Pak. Mau di break tengah, Pak? Silakan. Oke. Baik, rekan-rekan.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu ya. Boleh reaction atau raise hand. Saya mau kasih kesempatan untuk rekan-rekan yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan Mas. Di sini yang saya tanyakan itu kan dari Bapak Dwi kan tadi sudah menjelaskan. Nama dulu. Perkenalkan Mas saya Udin dari Fakultas Peternakan UB angkatan 2017. Namanya siapa? Udin. Udin ya. Udin. Ya, di sini kan dari sudah menjelaskan bahwasanya dalam mencari gelar atau mencari CV itu harus berbobot. Sekiranya bisa dijual nantinya ketika ingin bekerja. Nah, CV seperti apa yang dimaksud Bapak itu berbobot dan seperti CV apa yang tidak berbobot dan kegiatan apa yang kira-kira yang ada di perkuliahan itu dapat mendukung kita ketika nanti berada di itu, Pak. Oke, baik. Sudah saya catat. Terima kasih. Ya. Adik Udin. Ada lagi? Yang lain ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kita tampung untuk 2 pertanyaan dulu. Satu lagi. Bagus, pertanyaannya Pak Udin bagus. Ya. Mana? Apa itu CV berbobot? Ayo, yang lainnya apa? Yang lainnya, silakan. Oke, sambil menunggu mungkin Pak, silakan boleh dijawab dulu Pak. Ya. Jadi teman kita Udin tadi menanyakan CV yang berbobot itu yang bagaimana? Pelatihan-pelatihan pengalaman apa yang dibutuhkan? Ya, tergantung dari kita ingin jadi profesi apa. Ini sama saja, ya. Ini sama persis dengan kita akan bepergian ke sebuah kota yang kita belum pernah sama sekali ke sana. Ya. Dan mungkin perjalanannya membutuhkan 3 hari 3 malam menuju kota tersebut. Ya. Tapi kita tidak punya informasi apapun juga mengenai kota itu. Tidak punya. Kita hanya berangkat aja berangkat. Nah, kita akan hidup di kota sana tanpa kita tahu kita harus membawa bekal apa. Itu sama persis. Ya, sama persis. Artinya apa? Kita harus tahu kota itu dulu, kota seperti apa, di sana seperti apa, ketinggiannya berapa, di sana ada apa saja, di sana tidak ada apa saja, dan sebagainya. Itu kita ketahui betul-betul duluan, baru kita tahu, oh di sana tempatnya dingin sehingga saya perlu bawa jaket. Oh di sana pulsa sulit, pulsa Telkomsel sulit, di sana bisanya Excel. Itu semuanya baru tahu kalau kita tahu tujuannya tadi. Ini sama persis. Kalau kalian semuanya belum tahu akan jadi apa, ya nggak akan tahu kita butuh bekal apa. Nggak tahu. Ya. Sehingga apa yang akan kita bahas nanti adalah generik dulu. Ini generik dulu. Nanti di sesi webinar yang berikutnya nanti, itu akan kami berikan panduannya agar kalian nanti itu mencari bekal-bekal sendiri sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, profesinya masing-masing. Itu yang saya katakan tadi, bahwa banyak sekali yang ikut-ikutan saja, training ini, training sana, teman-teman rame-rame training sana, bawa sana. Tapi pada waktu melampiri ijazah, nggak ada manfaatnya apa-apa, nggak ada gunanya.
Kenapa? Nggak berhubungan dengan profesi yang kita kejar. Begitu ya. Jadi teman kita Udin, sabar dulu, nanti kita akan masuk ke sana. Ada lagi mungkin? Silakan, ada lagi untuk rekan-rekan yang mau bertanya. Mbak Ulan mungkin, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada lanjut. Oke, belum ada mungkin Pak. Silakan boleh dilanjut dulu Pak. Oke. Jadi betul, saya harap ini semuanya mencatat dan semuanya kalau nggak mengerti nanti tanya. Ini adalah yang kita bicarakan ini adalah hal yang sangat penting untuk masa depan kalian. Jadi kalau kalian tidak mengerti, di sini tempatnya. Kalau kalian ada yang kurang jelas, di sini tempatnya. Kalau nanti malu bertanya di sini, bisa pakai alamat email atau alamat lewat website industri yang sudah disediakan. Oke, sehingga pertama adalah memilih profesi. Ini ringkas saja. Ya. Ini ringkas saja. Karena apa? Karena nanti detailnya ada di minggu depan. Di Sabtu depan. Pilih profesi itu adalah dengan kita mengenali bidang-bidang profesi. Nah, rata-rata kita inilah yang sangat miskin informasi mengenai profesi. Harusnya sekarang dengan adanya web, dengan adanya Google dan sebagainya, itu tidak ada alasan kita ini tidak tahu profesi ini pekerjaannya apa saja, kerjanya di mana. Itu kita browsing itu sekarang itu sangat mudah, sangat mudah. Artinya apa? Kita harus mengenali bidang-bidang profesi. Jadi sama saja kita mengenalin kota-kota tujuan kita akan bepergian. Kita kenali. Nah, bidang-bidang profesi. Dari situ ya baru pilih bidang profesi apa yang akan kita pilih. Jangan pernah memilih hanya satu. Ya, kalau bisa milih 5 gitu ya, milih 5. Jadi pilih bidang profesi itu 5. Karena apa? Kita nggak pernah tahu bahwa nanti yang lulus ujian masuk perguruan tinggi ini yang mana? Kita bisa saja 5-5-nya juga nggak diterima. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya dulu pernah waktu SMA. Waktu SMA, naik SMA kan dari kelas 1 ke kelas 2 SMA kan itu kita masuk jurusan. Dulu zamannya jurusan itu Paspal dan Sosbud. Gitu. Ada sos, ada bud. Saya diterima di bud. Itu saya nangis betul. Saya harap saya bisa masuk ke sos. Nangis betul, berusaha seperti apapun juga nggak bisa berubah. Sehingga saya adalah lulusan SMA jurusan budaya. Di situ rasanya saya adalah orang yang paling celaka. Orang yang paling tidak beruntung. Gitu ya. Melihat teman-teman yang ada di jurusan sosial, jurusan Paspal matematika, itu rasanya itu mereka itu tinggi, mereka itu luar biasa, saya ini. Tapi ternyata itu tidak, dan saya baru tahu sekitar 15 tahun kemudian. Atau tahun 70, ya. Atau tahun 70 saya baru tahu tahun 70 itu mau masuk Uncen, jurusannya itu hanya ada jurusan hukum, jurusan administrasi niaga, dan jurusan keguruan. Hanya 3 itu. Sehingga ada hukum, niaga, keguruan, terus ada pendidikan. Saya milih di keguruan. Kemudian pikiran saya hanya begini, pikiran saya. Kalau namanya jadi guru, itu bisa guru sejarah, guru
bahasa Indonesia, guru matematika, guru biologi, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Ya saya pikir hanya sederhana. Apa yang nanti saya bisa jadi guru dan bisa tidak. Kemudian disitulah saya milih bahasa Inggris. Karena alhamdulillah benar. Bahasa Inggris saya mau jadi guru juga bisa, tidak saya juga bisa. Tapi kalau bahasa Indonesia atau matematika, mungkin saya nggak akan bisa keluar dari jalur guru. Itu ada salah satu contoh ya. Dulu mungkin sederhana sekali seperti itu. Sekarang ini sebenarnya sudah banyak. Jadi pilih bidang profesi. Anak saya yang sekarang S3 itu, baru saja lulus S3, harusnya bulan ini adalah saya menghadiri wisudanya, tapi karena corona nggak bisa di luar ini. Nah, itu saya minta untuk pilihan 5, itu saya arahkan, terus arahkan, akhirnya cuma punya 4 pilihan. Nah, 4 pilihan. Kemudian pilihan pertamanya inilah yang sekarang dia terus. Nah, kemudian setelah tahu jurusan apa yang akan kita pilih perguruan tinggi mana yang akan kita incar. Ya, jurusan apa? Di situ pelajari kurikulumnya apa saja, apa benar ini yang saya sukai. Cek ulang. Nah, kemudian kunjungi perguruan tinggi itu, kunjungi. Anak saya dulu juga saya ajak kunjungi perguruan tinggi. Baru di situ tahu syarat-syaratnya apa. Kita lulus SMA ke sini, nilai SMA harus di atas 9 untuk matematika, untuk fisika dan kimia. Ya, tanya dia, bisa? Bisa apa? Dia sendiri yang ngomong bisa. Nah, ternyata dia berjuang betul-betul dan bisa. Itu yang saya katakan. Kalau dia belum milih profesi, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk saya harus dapat nilai berapa supaya diterima? Jadi itu baru naik kelas 3 SMA. Jadi belum telat. Sehingga 1 tahun itu dia geber habis-habisan, ya, karena dia betul-betul ingin kuliah yang namanya di jurusan teknik penerbangan, ya, yang syarat-syaratnya begini. Itu tahu betul dari SMA tadi. Nah, sekarang kita bayangin, kalau kita mau kuliah, kepengen jurusan apa aja, kita kepengennya asal kepengen, nggak ada keinginan yang kuat dan sebagainya. Perjuangan apa yang akan kita siapkan? Dan ini akan dilakukan sebelum kelas 3. Sebelum kelas 3. Itu paling lambat. Karena zaman kuliah. Sudah diterima. Kita bersyukur kalau kita diterima di jurusan sesuai pilihan profesi. Meskipun belum tentu pilihan kita ini benar. Saya tadi ya baru tahu bahwa pilihannya Allah, saya di jurusan budaya tadi, benar setelah saya masuk Freeport tahun 79. Saya lulus SMA tahun 69, 10 tahun kemudian. Saya baru tahu bahwa untung dulu saya dengan Allah dijuruskan ke budaya. Sehingga saya nggak ngambil bahasa Inggris. Kalau saya sosial, mungkin saya nggak ngambil bahasa Inggris. Mungkin saya jadi administrasi toko di kota saya, Blitar sana aja, udah nggak kemana-mana mungkin. Jadi betul bahwa Tuhan itu memberikan pilihan itu luar biasa. Atau kita siap beralih profesi kalau diterima di jurusan lain. Dan sebagian besar dari kita berada di posisi ini. Sebagian besar dari kita diterima di jurusan yang bukan kita pilih. Atau pilihan kelima, atau pilihan terakhir, dan sebagainya. Di sini letaknya. Siap-siap beralih profesi. Harus siap. Di sini perlu keputusan besar. Dan banyak sekali dari kita yang sampai lulus belum memutuskan. Hanya gola-galau. Nggak terima di sini. Ini jurusan yang diberikan Bapak. Ini jurusan. Itu sampai lulus masih gola-galau. Belum yakin bahwa itu profesi yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Ini namanya buang-buang waktu. Merasa sombong, sok pinter, melebihi ketentuan dari Yang Maha Kuasa.
Jadi kalau kita sudah berada terima di jurusan yang itu, tinggal putuskan. Saya akan keluar, tahun depan akan mulai lagi, ya, mulai masuk lagi, nyoba lagi, atau ya udahlah, ini jurusan saya, ini profesi saya, ini saya tekuni. Mulai komitmen dari situ. Ambil keputusan. Jadi di sinilah keputusan besar. Ini keputusan kita, hidup kita selanjutnya ini. Kita nerima jurusan itu atau kita masih setengah hati terus. Ya. Oke. Jadi tetapkan profesi. Sama saja menetapkan kota tujuan di mana kita akan pergi. Yang kita sudah pelajari tadi, kita paham betul kota itu kayak apa dan butuh bekal apa. Ya, butuh bekal apa. Karena ada orang yang ingin jadi akuntan, tentu dia berbeda bekalnya dengan mereka yang akan jadi insinyur listrik. Beda. Ya, beda. Akan beda dengan yang akan kuliah hukum. Akan beda dengan mereka yang akan kuliah sosial, human resources contohnya. Atau safety. Beda semuanya. Jadi keputusan profesi itu ada di sini. Paling lambat adalah di semester 2. Kalian di semester 2 itu adalah paling lambat. Di situ putuskan profesi apa. Sehingga kalau semester 2 memutuskan, kalian itu tinggal punya waktu tersisa 3 tahun. 20-80 tadi, Pak Reto, itu tinggal 3 tahun. Yang akan menentukan masa depan kalian yang zona merah ini tadi ke selanjutnya sampai kita tua, itu akan sukses apa tidak. Hanya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Yang akan menentukan 30-40 tahun yang akan datang hidup kita. Dari sini baru tahu akan menjadi apa, seperti apa, butuh apa. Contohnya, saya akan menjadi akuntan. Oh, akuntan. Pelajari, akuntan itu kayak apa? Kuliahnya jurusannya apa, seperti kurikulumnya apa saja, kemudian akuntan itu kerjanya di mana. Kemudian pilih perusahaan atau institusi ideal yang diincar, yang kita incar untuk kita bisa bekerja di sana. Kenapa? Supaya kita tahu yang kita butuhkan apa saja. Ya. Jadi kenali betul bidang pekerjaan profesi itu, kenali betul. Nanti terutama ya, kami ini adalah praktisi, kami ini kenyang di lapangan, ya, kenyang di lapangan. Maka betul-betul nanti di bagian sini itu menvisualkan, jadi divisualkan ya, divisualkan betul-betul kalau kerja di tambang itu kayak apa sih? Jadi bisa bayangin betul kalau kerja di lepas pantai itu kayak apa sih? Kalau kerja di kota besar itu kayak apa sih? Kalau kerja di kapal pesiar itu kayak apa? Itu divisualkan. Sampai kita tahu betul bahwa kayak begitu. Kita paham betul, kita tahu butuh apa betul, itu sesuai dengan kita banget apa tidak, dan sebagainya. Kita harus menyesuaikan diri tidak. Kita kenali betul-betul. Karena itu profesi kita. Jangan hanya sekilas, waktu masuk betulan kaget, itu salah. Lalu dari situ baru bisa kita tetapkan skill. Pengalaman pendukung apa yang harus dicapai selama 3 tahun tadi. Yang lain lulus, skill dan pengalaman pendukung apa yang harus saya capai. Hanya 3 tahun tadi. Jadi kalau bisa 3 tahun itu adalah waktu yang betul-betul kalian rencanakan dengan baik, sehingga kalian bisa konsentrasi dengan baik, ya, kalian tidak sakit di sana, ya, tidak sakit, tidak ada hambatan biaya dan sebagainya, supaya skill utama lulusnya itu tepat waktu, baik, kemudian skill pendukung dan pengalaman pendukung ini semuanya tercapai dengan baik, supaya CV yang kita rencanakan tadi akan berhasil dengan baik. Jadi ini betul-betul. Kemudian masukkan semuanya ke dalam plan secara akurat dan terukur. Jadi itu masukkan plan. Saya lulus,
Dan kalau bisa bahkan subjek-subjek atau mata kuliah yang berat-berat itu di depan semua atau di mana diatur supaya di tengah ini masih sempat kursus ini kursus itu, masih sempat jadi ikut dewan mahasiswa, ikut organisasi-organisasi dan sebagainya. Kemudian ikut tugas akhir atau bisa tugas akhir di mana dan sebagainya. Ini semuanya direncanakan dan dimasukkan dalam plan. Kemudian skill utama dan skill pendukung. Disinilah yang betul-betul kalian kerja keras. Bahkan kalau boleh, kalau Tuhan itu ngasih kekuatan pada kalian, itu selama 3 tahun itu jangan tidur. Itu nggak mungkin kan? Tentu nggak mungkin. Tapi itu adalah analogi bahwa semua sumber daya fisik, mental, semua sumber daya yang kalian miliki, curahkan betul-betul di 3 tahun ini. Kenapa? Itu adalah 20-nya dari 80 kalian. Itu adalah penentu sisa usia kalian itu nanti akan sukses, akan berhasil atau tidak. Penentunya di situ, di 3 tahun ini. Ya, maka itu targetkan kuliah selesai on time. Kemudian ikuti dengan ketat jadwal training atau kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan skill dan pengalaman yang telah Anda tetapkan untuk CV kalian. Ikuti dengan ketat. Jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada yang gagal, jangan sampai ada yang kalian nggak bisa mengikuti. Ya. Jadi ini penting 3 tahun. Kemudian di sini cari kerja. Di sini juga sangat menyedihkan banyak dari kita. Mungkin sebelum saya masuk ke sana, saya sampaikan kepada kalian semuanya bahwa saya harapkan kalian bisa baca-baca, browsing-browsing sesuatu yang positif. Contohnya saya melihat bagaimana youth manual, kalau pernah kalian melihat youth manual, untuk muda, itu adalah bagaimana cara mempersiapkan diri untuk kuliah dan sebagainya, itu sangat lengkap. Sehingga apa yang kami sampaikan di sini, ini adalah hal-hal yang tidak di-cover di tempat-tempat lain, karena ini hanya domainnya orang-orang yang punya pengalaman lapangan. Orang-orang yang punya pengalaman bekerja di lapangan dan punya perhatian khusus terhadap SDM. Meskipun saya tidak di Departemen SDM. Meskipun kami hanya sekarang ini, hanya lewat toko-toko kami, dengan karyawan 80 itu, tapi kami mengelola SDM-nya dengan standar HRD yang tinggi. Standar HRD yang tinggi. Yang belum tentu perusahaan-perusahaan besar melakukan. Artinya apa? Yang kami sampaikan ini lewat webinar-webinar nanti, dan tolong ini disebarkan juga kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Ini betul-betul yang belum tercover di tempat-tempat lain. Ya, sisi-sisi yang belum tercover di tempat-tempat lain. Sehingga saling melengkapi, kita semua saling melengkapi. Dan saya rekomen kalian semua buka tadi Youth Manual tadi. Saya senang juga buka itu. Dan saya melengkapi dari sisi non-teknis. Oke. Untuk mencari kerja, artinya bahwa ini sudah lulus, ya, sudah lulus. Bahkan untuk mencari kerja ini, ikuti pelatihan atau pelajari skill untuk mencari kerja. Untuk mencari kerja itu perlu pelatihan, perlu tips, perlu keterampilan khusus. Saya pernah punya keponakan, dia insinyur mesin. Bayangkan insinyur mesin. Ya, itu dari perguruan tinggi manapun. Kalau insinyur mesin itu ya tetap insinyur mesin. Dia 2 tahun nggak diterima-terima. Saya punya kos-kosan di Malang sana. Kemudian dia sambil ikut saya, sambil melamar ke sana kemari. Saya sambil bantu-bantu ngurus kos-kosan. Bayangin, insinyur
mesin. Kemudian malam gini saya panggil, saya tanya. Namanya Wahyu. Yuk, kamu udah lamar kemana aja? Oh, udah banyak Pak Le. Udah banyak Om. Udah banyak Om lamaran. Oh, udah banyak. Mana aja? Oh, sebutin. Banyak. Oh, banyak. Yang dipanggil berapa? 2. Wah, segitu banyaknya dia dipanggil 2 saja. Iya, 2. Terus kemudian saya lihat, mana sih lamaranmu? Tunjukkan. Mana sih CV kamu? Tunjukkan. Ya pasti aja. Yuk. Nah, CV kayak begini, lamaran kayak begini. Siapa yang tertarik? Kemudian mulai saya ajari. Apa sih? CV itu apa? Lamaran itu apa? Akhirnya, nah, Pak Le, Om, dia bilang, Om, jadi kira-kira berapa bulan, minggu atau bulan berikutnya gini? Banyak saya dipanggil. Oh, bagus lah, bagus. Mudah-mudahan segera diterima. Karena saya masih di Freeport, saya balik lagi, kok belum diterima kerja juga. Waktu saya cuti lagi, saya ketemu lagi. Kan. Yuk, bagaimana? Udah dipanggil ya Pak, udah banyak wawancara. Tapi hanya sekali wawancara, nggak pernah dipanggil wawancara kedua. Enggak. Coba, kamu wawancaranya bagaimana? Kamu jawab ini bagaimana? Jawab gaji bagaimana? Jawab ini bagaimana? Ya pasti aja. Akhirnya saya ajarin bagaimana harusnya wawancara yang benar. Baru akhirnya dapat kerja. Insinyur mesin, bayangkan. Artinya apa? Keterampilan ini penting. Rata-rata kelemahan kita adalah menganggap melamar kerja itu adalah minta kerja. Ini salah. Melamar kerja itu bukan minta kerja. Melamar kerja itu jual CV. Jual keterampilan, jual keahlian. Ya, jual keahlian, jual keterampilan. Kalau nggak ada keterampilan keahlian apa-apa, ya jangan jualan. Apa bisa kita ini ke pasar terus kita hanya memasang meja gini aja kita nggak jualan apa-apa? Bisa dibeli? Tidak bisa. Jadi ingat, perusahaan yang kalian lamar itu bukan dinas sosial, ya bukan dinas sosial. Nah, mereka nggak ada keturunan darah apapun, nah, bukan nenek juga bukan, om juga bukan, tante juga bukan, dan nggak ada urusan apa-apa. Nanti jangan sampai kita banyak kali ngomong, aduh kasihan, saya ini orang tua saya sudah tua, adik saya banyak, kita ini, ya tolonglah dikasih pekerjaan apa saja. Itu memalukan, sangat memalukan. Seorang sarjana sampai kayak itu memalukan. Maka dari itu kita ini adalah kita buat CV agar pada waktu wawancara nanti atau melamar kerja nanti kita punya kebanggaan bahwa kita bisa ini. Pada waktu saya mewawancarai S1 dari perguruan tinggi yang mapan-mapan, saya tanya, oh berarti kamu jurusan ini, berarti kamu bisa apa sebetulnya? Kamu punya keahlian apa yang ingin kamu banggakan dan bisa akan membantu industri nanti? Dia hanya ngomong bisa gini, bisa, kalau cuma begitu kok usah 3 bulan sudah selesai. Ngapain harus 4 tahun kuliah? Dia bilang gitu. Artinya apa? Artinya bahwa sampai sudah lulus kuliah pun, dia juga nggak tahu dia itu bisa apa. Maka sekarang ini bangun mindset benar tentang bekerja. Bahwa bekerja itu adalah jualan keahlian. Bukan minta kerja. Ini harus diubah. Cara membuat strong CV, jadi CV. Ini betul-betul ya, ini saya pesan. Itu kayak main itu ya, main kodok-kodok yang di Perindo ya. Kodok.
Kalau di-mute, ya, coba bayangkan ya. Pada waktu lamaran dibuka, yang masukkan lamaran itu ratusan, bisa ribuan. Kalau ditaruh meja itu gunung. Sekarang bayangkan, itu rekruter, orang HRD, salah satunya adalah lamaran kalian, amplop kalian. Bagaimana membuat amplop kita itu sangat mencolok sehingga bahwa yang merekrut tadi dia akan buka duluan dari tumpukan tadi. Ini kok aneh sendiri gitu ya. Sehingga dia ambil dan dibuka duluan. Itu adalah tips pertama. Nanti kita bahas ya, kita bahas ini. Setelah dibuka, bagaimana kita membuat aplikasi atau lamaran kerja yang siapapun yang kalau baca gini dia nggak tahan untuk segera baca CV-nya. Jadi waktu punya lamaran, tunggu dulu. Kalau ini di lamarannya itu pakai amplop ya. Kalau lamarannya pakai email, cover letter di email sendiri. Bagaimana pada waktu dia baca cover letter di email sendiri, dia tidak sabar. Siapapun yang baca, tidak sabar untuk segera baca lamaran lengkapnya di dalam. Kemudian setelah baca lamaran lengkapnya di dalam, tidak sabar untuk segera baca CV. Ya. Setelah baca CV, tidak sabar untuk segera ketemu orangnya. Bagaimana kita buat seperti itu? Itu perlu belajar. Itu ada triknya. Dan bukan sulit. Itu bukan sulit. Hanya kalian nggak tahu saja. Ya, kalian nggak tahu saja. Jadi betul-betul saya berharap yang bisa mendapat manfaat dari sini banyak. Makanya kalian saja. Nanti teruskan kepada siapa saja. Kemudian teknik wawancara bagaimana? Sudah banyak, kalian browsing itu ada banyak. Nanti kami hanya menekankan di bagian poin-poin yang tidak di-cover di mana-mana saja. Ya. Kemudian bagaimana sukses masa percobaan? Saya pada waktu, karena saya bukan engineer, saya bukan teknik, maka pada waktu saya jadi safety manager di Freeport, saya kalau merekrut staf saya selalu engineer. Jadi insinyur apa saja di Departemen Safety saya itu ada. Ya, insinyur apa saja punya saya. Karena saya nggak bisa ngitung. Hitung-hitungan saya nggak bisa. Gitu. Jadi staf saya harus pintar-pintar semua. Tapi pada waktu mereka datang dari perguruan tinggi yang baik, bahwa lulusnya lulus hampir cum laude, hampir sempurna. Mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kelasnya, gitu ya. Artinya bahwa lulusan terbaik ibaratnya. Maka orientasi saya pertama pada waktu dia masuk diterima, pesan saya hanya satu, ya pesan saya hanya satu. Kalian adalah bintang di sekolah. Saya tidak ingin kalian gagal di masa percobaan. Apa yang saya maksud di sini adalah karena dia merasa perguruan tinggi yang papan atas, lulusnya juga hampir cum laude, langsung mengeksklusifkan diri. Jadi, oh saya kan engineer, saya kan perguruan tinggi, saya kan ini, saya ini. Akhirnya menjadi eksklusif sekali, tidak bisa diterima lingkungannya. Berbeda di sebelahnya ada lulusan SMA, yang dia itu karena menyadari hanya lulusan SMA, dia kesana kemari ngomong, Mas, maaf Mas, saya ini hanya lulusan SMA, jadi saya ini nggak ngerti apa-apa. Nah, nanti kalau perlu bantuan saya panggil aja Mas ya, saya bisa. Kemana-mana ngomong begitu. Ya, ngomong begitu. Itu diterima di mana-mana. Yang satunya terpental. Maka saya ingatkan di depan itu. Jadi meskipun kalian lulusan tertinggi, pakailah mental anak SMA tadi. Kalian pasti akan sukses. Itu sukses di masa percobaan. Yang isinya kurang lebih adaptasi. Wawancara lulus, kemudian lulus adaptasi masa percobaan, kemudian merencanakan karier sesungguhnya di tempat kerja. Kalau saya yang salah jurusan 19 tahun, dari junior clerk bisa sampai di posisi safety manager, posisi tertinggi kepala departemen K3 di Freeport. Maka kalian semua yang nanti jurusannya benar, jurusannya sesuai, harus lebih cepat dari 19 tahun. Ya, harus.
Baik, secara rangkuman. Hidup hanya sekali. Ya. Hidup hanya sekali. Gunakan rumus Pareto. 20% itu perjuangkan mati-matian. 20% itu ada di 3 tahun masa kuliah kalian. Nah, 3,5 mungkin antara 3,5 4 tahun ini. Itu adalah masa 20% kalian yang harus kalian perjuangkan habis-habisan. Karena itu akan menentukan sisa hidup kalian nanti, sisa hidup yang sukses atau bukan. Menetapkan jenis profesi di depan adalah mutlak. Sehingga menetapkan profesi apa di depan itu mutlak. Karena menjadi berjuang agar saya bisa diterima di jurusan itu. Cara-caranya apa diterima? Tahu. Maka perlu, tahu profesi itu perlu. Ya. Oke. Perencanaan karier yang akurat dan terukur adalah harus kita punya rencana. Kalau kita nggak pernah merencanakan suatu, nggak pernah punya plan perencanaan, itu sama saja kita merencanakan untuk gagal. Nah, yang sudah merencanakan saja belum tentu sukses, apalagi dia nggak punya plan. Jadi perencanaan karier itu penting. Sehingga apa? Keterampilan utama, keterampilan pendukung ini apa saja, itu jelas terukur. Masa kuliah adalah masa mengisi CV. Nulisnya nanti setelah lulus, tapi ngisinya CV selama 3 tahun, 4 tahun kuliah itu ngisi CV. Ingin kayak apa yang dimasukkan dalam CV nanti? Itu ngisinya adalah selama 3-4 tahun kuliah tadi. Nulisnya baru nanti setelah lulus, mau melamar, itu baru nulisnya CV. Tapi ngisinya selama masa kuliah. Perlu keterampilan menjual CV. Gimana cara buatnya CV? Bagaimana nanti menuliskannya, bagaimana merangkumnya dengan lamaran, bagaimana dikombinasikan dengan pengantar email dan sebagainya. Di situ semuanya. Ya, kemudian wawancara. Kemudian bekerja itu perlu masuk yang benar. Jadi setelah masuk di tempat kerja, diterima di tempat kerja, maka perlu masuk dengan benar. Karena kalau masuk salah, bisa saja bahwa kita terlibat. Oke, rencanakan karier betulan di dalam. Jadi pada waktu masuk dalam itu karier betulan baru dimulai. Tapi sudah dimulai sejak kalian SMA atau bahkan sejak di masa kuliah, itu kalian sebetulnya sudah memulai karier kalian. Sehingga pada waktu berada, diterima di pekerjaan, terutama yang kita incar, mulailah atau lanjutkan karier kalian. Baik, next webinar kurang lebih tanggal 25 Sabtu depan adalah 2 tahapan tadi. Jadi pilih profesi, tetapkan profesi, membuat plan karier itu tanggal 25. Tanggal 2 Mei-nya membangun skill utama dan skill pendukung yang akan dimasukkan CV. Kemudian 9 Mei-nya insya Allah adalah persiapan bekerja dan awal karier yang sesungguhnya. Baik, terima kasih.